Mentari pagi menyapu hangat kota Jakarta, membias cahaya ke jendela apartemen mewah tempat Raka tinggal. Ia sedang duduk di meja makan, mengenakan jas santai mahal, menyeruput kopi sambil menatap daftar persiapan pernikahan yang tertempel rapi di layar tabletnya. Segalanya harus sempurna. Dari gedung pernikahan yang berkelas internasional, catering dengan chef profesional, hingga gaun rancangan desainer Italia, Raka adalah pria yang dibesarkan dalam keluarga terpandang. Ayahnya pemilik perusahaan konstruksi besar, ibunya sosialita dengan koneksi ke berbagai kalangan elit. Sejak kecil, ia diajarkan bahwa citra adalah segalanya. Maka ketika ia jatuh cinta pada Lestari, wanita sederhana, anak dari sepasang petani di Jawa Tengah, banyak yang mencibir. Tapi cinta itu buta, dan Raka berpikir, ia bisa menyesuaikan Lestari dengan dunianya. Lestari, di sisi lain, adalah sosok lembut dan bersahaja. Ia tak pernah menyangka akan jatuh cinta pada pria seperti Raka. Ia tumbuh di desa kecil, hidup berkecukupan tapi penuh kasih. Ayahnya, Pak Surya, adalah buruh tani yang ulet, sementara ibunya, Bu Murni, menjual jajanan pasar di warung kecil depan rumah. Kehangatan keluarga mereka adalah kekuatan Lestari selama merantau di ibu kota. Meski terpukau oleh dunia baru yang diperkenalkan Raka, Lestari tak pernah lupa akarnya. Maka saat tanggal pernikahan ditentukan, ia pulang ke desa, membawa kabar bahagia. Pak Surya menangis haru, memeluk anak sematawayangnya sambil berkata, "Nak, ayah nggak bisa kasih apa-apa buat pernikahanmu. Tapi ayah janji akan hadir. Walau harus naik bus semalaman." Bu Murni diam-diam menjahitkan kebaya sederhana dari kain yang sudah lama disimpannya. "Nanti ibu pakai ini waktu mengantar kamu ke pelaminan," katanya dengan senyum penuh cinta. Lestari tak kuasa menahan haru. Sejak kecil ia tahu, kedua orang tuanya bukan orang kaya. Tapi cinta dan perjuangan mereka adalah harta yang tak bisa dihitung dengan uang. Setelah kembali ke Jakarta, Lestari duduk bersama Raka membicarakan teknis acara. Saat ia menyebut keinginannya untuk menyambut orang tuanya di pelaminan, Raka diam. Lalu dengan tenang, terlalu tenang, ia berkata, "Sayang, aku pikir, mungkin lebih baik kalau orang tuamu tidak usah datang. Bukan karena aku nggak suka mereka, tapi mereka mungkin tidak akan cocok dengan atmosfer acaranya. Kamu tahu, orang tuaku undang tamu-tamu penting. Menteri, konglomerat, rekanan bisnis. Aku hanya nggak mau mereka jadi bahan omongan." Lestari menatapnya, membeku. Perkataannya sederhana, tapi seperti pisau halus yang menusuk dalam. "Aku tahu kamu sayang sama mereka, tapi ini untuk kebaikan kita juga. Kita nggak bisa kasih kesan yang kampungan di hari paling penting hidup kita." Hening. Lestari hanya menunduk. Di hatinya, badai mulai terbentuk. Hari-hari setelah percakapan itu berubah sunyi bagi Lestari. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan menyibukkan diri, memilih dekorasi, menjahit bunga di undangan, mencocokkan warna gaun bridesmaid, tapi pikirannya terus kembali pada satu hal, ayah dan ibunya. Di hatinya, sebuah pertanyaan terus berputar. Apakah kebahagiaan harus dibayar dengan mengingkari orang tua sendiri? Sementara itu, Raka tampak biasa saja. Ia mengatur segalanya seperti pernikahan ini adalah proyek pribadi. Ia memarahi WO jika ada kesalahan kecil, mengganti bunga karena menurutnya terlalu pasaran, bahkan memesan tukang rias dari luar negeri. Bagi Raka, pernikahan adalah panggung pembuktian. Ia ingin semua orang tahu bahwa ia menang. Dalam cinta, dalam status, dalam hidup. Suatu malam, Lestari memberanikan diri membuka kembali percakapan yang ia pendam. "Mas, aku sudah kepikiran terus. Aku nggak bisa larang ayah ibu datang. Mereka bagian dari hidupku. Dari perjuangan kita sampai ke titik ini." Raka menghela napas. "Tari, aku ngerti. Tapi ini bukan cuma soal mereka datang. Ini soal image. Ayahmu buruh tani, ibumu jualan gorengan. Aku bukan menghina, tapi kalau mereka tampil di pelaminan, semua mata akan menyorot. Kamu tahu bagaimana lingkungan keluargaku. Mereka kejam dalam menilai." Lestari menggigit bibirnya. "Mas, kamu mencintaiku kan? Tentu kalau begitu, cintai juga orang-orang yang membentukku jadi seperti ini. Mereka bukan aib." Raka menatapnya lelah. "Kamu nggak ngerti. Aku udah berjuang keras buat kita diterima di keluargaku. Jangan buat semua usahaku sia-sia." Keesokan harinya, dengan tangan gemetar, Lestari menulis surat. Ia menuliskan dengan hati remuk, bahwa karena keadaan, karena tuntutan yang tidak bisa dijelaskan,
kedua orang tuanya diminta untuk tidak datang ke hari pernikahannya. Bahwa ia mencintai mereka lebih dari apapun. Tapi untuk saat ini, ia harus mengorbankan itu. Pak Surya membaca surat itu pelan-pelan, berulang kali. Tak ada air mata di matanya. Hanya tatapan kosong ke kejauhan. Bu Murni memeluk surat itu erat-erat, lalu menyimpannya di bawah bantal. Mereka tak pernah membalas surat itu, tapi mereka diam-diam menjual sepeda motor tua mereka untuk menyewa mobil ke Jakarta. Anak kita malu sama kita, yah? Bisik Bu Murni. Enggak, Bu. Dia cuma terjebak. Kita tetap datang. Tapi bukan untuk memaksakan diri. Kita datang buat lihat sendiri, apakah dia masih butuh orang tuanya. Hari itu akhirnya tiba. Gedung pernikahan mewah di tengah kota dihias layaknya istana. Kristal bergelantungan dari langit-langit, bunga-bunga impor memenuhi setiap sudut ruangan, dan tamu-tamu berdatangan dengan mobil-mobil mewah. Lensa kamera sibuk menangkap momen glamor yang seolah-olah sempurna. Lestari duduk di ruang rias. Wajahnya cantik dalam balutan gaun putih berenda. Tapi matanya kosong. Seperti seseorang yang berdiri di altar untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Setiap senyum yang ia paksakan terasa pahit di lidah. Di luar, Raka sedang berbincang dengan para tamu penting. Senyum lebar, tawa lepas, seperti tak pernah ada beban acara dimulai. Musik mengalun, pembawa acara mulai membacakan kalimat-kalimat manis. Lestari dan Raka berjalan pelan menuju pelaminan, sorak-sorai dan tepuk tangan mengiringi langkah mereka. Kilatan kamera, pujian, dan ucapan selamat berhamburan, tapi tiba-tiba, suasana berubah. Dari kejauhan, terdengar suara mesin mobil tua menderu masuk ke halaman gedung. Mobil itu jelas tidak cocok dengan barisan kendaraan mewah yang parkir di luar. Semua kepala menoleh. Seorang satpam tergesa-gesa menghampiri, tapi dua sosok yang keluar dari mobil tetap melangkah tenang. Pak Surya mengenakan jas yang sudah lusuh di bagian siku. Bu Murni memakai kebaya sederhana yang dijahit dengan tangan sendiri. Wajah mereka tenang, tapi mata mereka penuh tekad. Mereka berjalan melewati tamu-tamu yang kini mulai berbisik-bisik. Raka yang sedang duduk di pelaminan langsung berdiri. Wajahnya menegang. Ia berbisik ke panitia agar menghentikan mereka. Tapi terlambat, Pak Surya sudah berdiri di tengah ruangan, mengambil mikrofon dari pembawa acara yang kebingungan. Seluruh ruangan terdiam. Pak Surya menarik napas dalam-dalam, lalu mulai bicara. Maaf, kami datang tanpa undangan. Kami tidak ingin merusak acara. Kami hanya ingin memastikan satu hal. Apakah anak kami, yang kami besarkan dengan kasih sayang, masih milik kami, atau sudah menjadi milik dunia yang tidak mengenal cinta sejati? Suara Pak Surya tak tinggi, tapi tajam menembus ke jantung. Kami tidak datang membawa harta, hanya membawa restu. Tapi kalau restu kami dianggap mengotori kemewahan ini, biarlah kami membawa kembali anak kami. Karena seindah-indahnya gaun dan gedung, tak ada artinya jika pernikahan ini dibangun di atas pengkhianatan terhadap orang tua. Bu Murni berdiri di samping suaminya, menggenggam tangan Lestari dari kejauhan. Tanpa kata, hanya tatapan penuh air mata, tamu-tamu terdiam. Beberapa terharu. Yang lainnya menunduk malu. Lestari berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Ia menatap Raka, dan untuk pertama kalinya, tidak melihat cinta di matanya, hanya ambisi dan gengsi. Tanpa ragu, Lestari menuruni pelaminan. Ia berjalan ke arah kedua orang tuanya dan memeluk mereka dengan erat, seakan tak ingin melepaskan lagi. Suasana di gedung itu seketika berubah hening, seakan waktu terhenti. Lestari berdiri di antara ayah dan ibunya, merasakan kepastian yang selama ini ia cari. Namun dengan harga yang jauh lebih tinggi dari yang ia bayangkan. Raka masih berdiri di pelaminan, wajahnya merah padam. Seluruh tubuhnya terasa kaku, seolah terbungkam oleh kata-kata Pak Surya yang menghujam jantungnya. Semua yang selama ini ia banggakan, kekayaan, status, citra, tiba-tiba terasa kosong. Tidak ada yang bisa mengisi kehampaan yang ia rasakan, selain pengakuan bahwa ia telah kehilangan orang yang benar-benar mencintainya. Di tengah ketegangan itu, Lestari melangkah mundur, tetap memeluk orang tuanya. Maafkan aku, Mas, ujarnya pelan, suaranya serak karena menahan tangis. Aku tidak bisa hidup tanpa restu mereka. Mereka adalah hidupku. Mas Raka terbengong. Kepalanya berputar, mencoba mencerna kalimat itu. Ingin rasanya ia berteriak, mempertahankan semua yang ia pikir benar, tetapi suara hatinya berkata sebaliknya. Di matanya, Lestari bukan hanya wanita yang ia cintai,
tetapi juga seseorang yang kini terpisah darinya oleh sekat-sekat ego dan keangkuhannya. Jadi ini semua gara-gara mereka. Suara Raka terdengar terpotong, lemah. Kamu lebih memilih mereka daripada aku? Lestari menatap Raka sekali lagi, dengan pandangan yang lebih kuat daripada yang pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tidak, Mas. Aku tidak memilih mereka lebih dari kamu. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih untuk tidak kehilangan diriku demi mengejar apa yang tidak benar-benar aku butuhkan. Raka merasakan seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Ketika ia mengira memiliki segala yang diinginkannya, cinta, kekayaan, kesuksesan, ia kehilangan yang paling penting, kepercayaan dan kebahagiaan sejati. Pak Surya dan Bu Murni, dengan tangan saling menggenggam, berjalan keluar pelan-pelan, membawa Lestari. Tanpa sepatah kata pun, mereka sudah menunjukkan segalanya. Tidak ada kemewahan, tidak ada ucapan manis, hanya keluarga yang tak terbeli dengan uang di luar. Hujan mulai turun deras, seperti alam yang turut merasakan kesedihan. Lestari, yang sebelumnya selalu berada dalam bayang-bayang Raka, kini merasa lebih bebas daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan dan harapan yang tak realistis. Lestari menoleh ke arah orang tuanya. Aku sudah memilih, Ibu, Ayah. Aku tidak bisa memilih antara cinta kita dan mereka. Tapi aku tahu sekarang, mereka adalah pilihanku yang benar. Beberapa tahun telah berlalu sejak hari pernikahan yang batal itu. Lestari kini hidup dengan sederhana, namun jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian Jakarta yang penuh hiruk-pikuk. Rumah itu dipenuhi tawa anak-anaknya, hasil dari pernikahannya yang sederhana dengan seorang lelaki yang ia temui setelah berpisah dengan Raka. Lelaki itu, seorang guru yang rendah hati, memahami betul apa arti cinta tanpa syarat, tanpa kebanggaan duniawi. Pak Surya dan Bu Murni, meski sudah menua, tetap sehat dan terus mengajarkan Lestari pentingnya kesederhanaan dan rasa syukur. Mereka hidup bersama di rumah kecil itu, penuh dengan kenangan dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Suatu sore, Lestari duduk di depan rumah, menyaksikan anak-anaknya bermain di halaman. Hatinya terasa penuh, damai. Ia tersenyum ketika memikirkan bagaimana ia memilih untuk kembali pada akar dan prinsip hidup yang sejati, walau banyak yang menganggap pilihannya itu gila, bahkan bodoh. Namun, kini ia tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa diukur dengan kemewahan atau status, melainkan dengan kedamaian hati. Sementara itu, Raka, yang dulunya memiliki segala yang ia impikan, apartemen mewah, mobil sport, dan nama besar, hidup dengan kesendirian yang semakin dalam. Ia sering mengunjungi tempat-tempat yang dulu ia dan Lestari datangi, berusaha menemukan kembali kenangan yang hilang. Namun, semua itu terasa kosong. Raka, yang dahulu begitu bangga dengan dirinya, kini menyadari betapa kosongnya dunia yang ia pilih jika tak ada orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Ia masih mengingat Lestari, wanita yang dulu ia anggap tidak lebih dari sekadar pelengkap di dalam kehidupannya. Kini, ia sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada harta yang ia kumpulkan. Namun sudah terlambat, tahun demi tahun berlalu, dan meski Raka masih sibuk dengan urusan duniawi, ia mulai merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh apapun. Ia merindukan Lestari, tetapi tidak tahu harus bagaimana mengembalikan waktu. Rasa penyesalan itu semakin menyesakan hatinya. Dia kini berusaha menjalin hubungan yang baru, tetapi selalu ada bayangan Lestari yang menghalangi. Ada rasa kesepian yang datang begitu kuat, rasa yang tak bisa dihapus oleh kemewahan atau ketenaran. Di suatu pagi yang cerah, saat Raka sedang duduk di teras apartemennya, matanya tertuju pada sebuah foto Lestari yang ia simpan di meja kerjanya, sebuah kenangan yang dulu ia abaikan. Foto itu terlihat begitu sederhana. Lestari tersenyum bersama orang tuanya, Pak Surya dan Bu Murni, di depan rumah sederhana mereka. Saat itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasakan betapa dalamnya arti keluarga. Ia merasakan penyesalan yang begitu berat, bahwa meskipun ia memiliki dunia di ujung jarinya, ia tidak pernah memiliki apa yang benar-benar penting. Cinta yang tulus dan sebuah keluarga yang saling menerima tanpa syarat. Lestari, di sisi lain, telah menemukan kebahagiaannya. Ia tahu, meski perjalanan hidupnya tidak selalu mulus, ia tidak akan pernah menyesal dengan pilihan yang ia buat. Karena ia memilih untuk setia pada nilai-nilai yang benar-benar berarti. Keluarganya, meski sederhana, adalah segalanya baginya. Lestari menyadari bahwa kebahagiaan bukan tentang siapa yang pernah mengkhianati atau meninggalkannya,
tapi tentang bagaimana ia bisa menerima dirinya sendiri dan menjalani hidup sesuai dengan prinsip yang ia yakini. Ia dan keluarganya kini hidup dengan damai, penuh rasa syukur dan cinta yang tak ternilai.